Tetapi sebelum Tuhan menghukum, Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Amin. Tuhan beri kesempatan kepada manusia. Kita diseberangkan Tuhan dari 2021 ya masuk ke tahun 2022. Kita masih ada kesempatan. Amin. Coba sama-sama kita katakan. Masih ada kesempatan bagiku. 2, 3 ya. Masih ada kesempatan bagiku untuk melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Amin. Masih ada kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi Tuhan masih sabar. Ya, dengan kesabaran Tuhan ini sebuah kesempatan, sebuah waktu buat kita untuk betul-betul kita pergunakan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Untuk kita ya berbuat sesuatu untuk Tuhan. Kalau di tahun-tahun yang lalu kita ya masih suam-suam kuku, sekarang kita berubah. Amin. Sekarang kita bertobat. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan di mana kita betul-betul menggunakan kesempatan yang ada ini untuk melayani Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 15-16. Efesus pasal 5 ayat 16 dan ayat 15-16. Kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Nah, di dalam kesempatan yang masih tersisa buat kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, janganlah kita seperti orang bebal, jadilah seperti orang arif. Amin. Seperti orang arif. Ya, kalau saya lihat di kamus, orang bebal itu adalah bodoh. Bodoh, tidak mau tahu. Tidak mau tahu. Misalkan ya seperti ini ya, di mana dunia kita hidup dalam dosa. Nah, kita ikut dalam dosa juga. Nah, itu namanya tidak mau tahu. Nah, walaupun ya di dunia lingkungan kita di dalam dosa, tapi kita tidak boleh ikut-ikutan. Amin. Boleh ikut-ikutan. Kita harus punya ya pegangan sendiri. Jadi janganlah seperti orang bebal, jadilah seperti orang arif. Orang arif itu bijak. Sama-sama kita katakan, saya harus menjadi orang bijak. 2, 3 ya. Saya harus menjadi orang bijak. Nah, bijak dalam hal apa? Ayat yang ke-16 tadi dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita harus bijak menggunakan waktu yang ada. Kita tidak seperti orang bebal, kita tidak seperti orang bodoh. Nah, misalkan ya, kalau waktu beribadah, kita datang beribadah. Amin. Nah, jangan kita pakai waktu beribadah, kita pakai untuk hal-hal yang lain. Itu namanya nggak bijak. Nggak bijak. Karena apa? Karena kesempatan selalu berjalan terus. Betul ya? Kesempatan selalu berjalan, tidak terulang 2 kali. Kalau masih terulang, berarti ya kita masih ya bisa perbaiki. Jadi waktu selalu berjalan terus. Sama seperti ya penduduk Sodom Gomora. Tuhan memberi kesempatan kepada mereka. Tapi waktu berjalan terus. Kesempatan yang ada mereka nggak berubah, mereka nggak bertobat. Mereka tetap saja bebal. Mereka nggak mau menggunakan kesempatan yang ada untuk Tuhan. Akhirnya ya kesempatan sudah habis. Ya waktu sudah habis. Tuhan hukum mereka.
Alkitab katakan Tuhan menurunkan api dari langit. Nah, jadi anak Tuhan, bahwa kita sebagai anak Tuhan, jadilah bijak di dalam menggunakan waktu. Amin. Nah, waktu yang ada kita pergunakan hidup menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan. Ya, kita harus bijak menggunakan waktu. Sebab kalau kita nggak bijak, berarti ya kita sama seperti orang bebal, sama seperti orang butuh. Nah, waktu yang ada kita gunakan dengan bijak. Karena ayat 16 berkata bahwa waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari adalah hari jahat. Jadi di zaman Rasul Paulus katakan hari-hari itu pun sudah jahat, berjalan sampai sekarang, abad kita sekarang, abad berapa sekarang? Abad 21 ya. Masuk di abad 21 kita. Ya, satu abad berapa tahun? 100 tahun, ya kan? Nah, jadi di zaman Paulus pun, Paulus di dalam pewahyuan firman Tuhan kepadanya bahwa hari-hari itu pun waktu itu manusia hidup dalam kejahatan. Tapi Paulus berbicara kepada jemaat Efesus supaya mereka bijak, tidak ikut-ikutan, bijak menggunakan waktu. Nah, tentu hal yang sama. Tadi saya katakan bahwa kita hidup di akhir zaman. Kalau ya apa itu? Kalau orang lain katakan bahwa kita hidup di mana zaman ini akan dikuasai oleh antikris. Ya. Sebab saya masuk beberapa WhatsApp, sebagian negara Eropa sudah menggunakan chip. Jepang sudah menggunakan chip. Apa itu chip? Chip itu pengganti KTP. Tidak ada lagi KTP, nggak ada lagi ATM, nggak ada lagi kartu asuransi, KIS, ya kan? BPJS. Nah, jadi sudah disatukan semua di situ. Nah, sebesar biji beras dimasukkan, disuntikan di sini, ditanam di sini, persis di sini. Ini kan agak daging deh. Nah, daging masukkan sini, tak di sini. Nah, jadi sebagian negara Eropa, sebagian Jepang sudah memasang chip itu. Mereka sudah masang. Nah, nanti baru-baru ini saya dengar berita Indonesia dipercayakan untuk memimpin G20. Apa itu G20? Negara-negara maju. Nah, Menteri Keuangan kita sudah bicarakan dengan negara-negara maju, menteri-menteri keuangan lain akan mensahkan uang digital. Uang digital. Jadi nggak ada lagi uang seperti sekarang ini. Nah, kita nggak tahu nanti. Jokowi katakan bahwa perubahan itu sangat cepat. Betul ya? Sangat cepat. Nah, jadi akan menggunakan uang digital. Kalau kira-kira uang digital diberlakukan, berarti itulah akan diberlakukan seluruh dunia, akan menjadi satu mata uang. Ya kan? Karena uang digital. Betul tak? Masuk akal ya kira-kira? Masuk akal. Ya, seluruh dunia akan menggunakan uang digital. Jadi nggak ada lagi uang rupiah, nggak ada lagi uang dolar, nggak ada lagi uang ringgit Malaysia, nggak ada lagi. Nah, uang digital. Nah, jadi ini betul-betul sebuah alarm buat kita, sebuah tanda bahwa kita harus menggunakan waktu itu waktu ini dengan bijak. Yang kedua, janganlah kita bodoh, usahakanlah supaya mengerti kehendak Tuhan. Kita lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 17. Jadi di dalam kita menggunakan kesempatan yang ada supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua tadi, yang pertama tadi supaya kita bijak. Tapi yang kedua kita mengerti kehendak Tuhan. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Nah, coba sama-sama kita katakan, saya harus mengerti kehendak Tuhan. 2-3 ya.
Saya harus mengerti kehendak Tuhan. Jadi kesempatan yang ada yang Tuhan beri kepada kita, kita tidak berlaku bodoh, tapi kita harus mengerti kehendak Tuhan. Nah, walaupun mungkin secara jumlah kita sedikit, ya kan? Walaupun. Ingat, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, jumlah mereka kurang lebih sekitar 2 juta. Dari orang tua, perempuan, bapak, ibu, dan anak-anak sampai bayi. 2 juta keluar dari Mesir. Tapi yang sampai ke tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan berapa orang? 2. Cuma 2 orang. 2 dibanding dengan, berarti 2 juta tadi sangat-sangat, ya kan? Sangat tidak imbang. Jadi jangan kira, oh kita cuma sedikit kan. Amin. Nah, sama juga peristiwa Gomora. Penduduk manusia waktu itu sudah banyak juga, tapi yang selamat hanya Lot, kedua anaknya. Istrinya Lot pun jadi baut yang garam. Iya kan? Iya. Sama peristiwa Nuh juga. Jumlah manusia sudah bertambah banyak, tapi yang selamat hanya 8 orang. Nah, hanya 8 orang. Nah, jadi anak Tuhan bahwa yang kedua di dalam kita menggunakan kesempatan yang ada, kita harus berusaha mengerti kehendak Tuhan. Amin. Sehingga hari-hari yang kita lalui, waktu atau kesempatan yang masih tersisa, betul-betul waktu yang ada, kita bijak menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, ya apa yang harus kita lakukan di mana Tuhan menyeberangkan kita ke tahun 2022 ini. Yang pertama tadi supaya kita bijak, yang kedua supaya kita mengerti kehendak Tuhan, yang ketiga adalah janganlah kita kita lihat di ayatnya dulu. Ayat 18. Coba tampilkan ayat 18. Ya, ayat 18. Kalau kita baca 2, 3 ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Amin. Jadi yang ketiga, janganlah kita hidup di dalam dosa. Jadi anggur itu adalah anggur yang sudah difermentasi, ada alkoholnya. Itu akan menimbulkan hawa nafsu, itu akan menimbulkan banyak kejahatan. Nah, jadi dengan kata lain, kita tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Dengan kata lain, supaya kita penuh Roh Kudus. Amin. Nah, kita harus penuh Roh Kudus. Jadi tiga-tiganya, yang pertama tadi apa? Janganlah kita seperti orang bal, tapi jadilah kita jadi orang bijak, anak Tuhan yang bijak. Yang kedua, janganlah kita jadi orang bodoh, tapi kita supaya mengusahakan supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Jadi ada kata jangan. Selalu ada kata jangan. Dari ayat yang ke-15, 16, 17, firman Tuhan katakan selalu ada kata jangan. Itu merupakan apa? Larangan. Nah, yang ketiga pun saya katakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu, kita orang percaya, penuh dengan Roh Kudus. Sama-sama kita katakan, saya harus penuh Roh Kudus. 2, 3 ya. Saya harus penuh Roh Kudus. 3 hal ini harus kita miliki di dalam kita menggunakan kesempatan yang Tuhan beri kepada kita, sehingga kesempatan yang ada, hidup kita berkarya untuk Tuhan sepenuhnya. Amin. Hidup kita melayani Tuhan. Satu ayat lagi kita akan akhiri di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 9. 1 Korintus pasal 16 ayat 9. Ya, ayat terakhir. 1 Korintus pasal 1
Korintus pasal 16 ayat 9. 16 ayat 9. Ada. Kalau saya sponsor. Ya. 16 ayat 9. Sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Amin. Ini adalah yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus waktu itu di dalam melayani Tuhan, banyak tantangan, banyak yang menentang. Tetapi Paulus katakan, banyak kesempatan bagiku. Amin. Banyak kesempatan. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Penentang berarti apa? Sebuah kesulitan, ada tantangan. Tapi Rasul Paulus sebagai seorang yang bijak di dalam menggunakan waktu, yang harus mengerti ya kehendak Tuhan dan penuh Roh Kudus, dia berkata, bagiku ada kesempatan besar untuk mengerjakan pekerjaan yang besar, pekerjaan yang besar, pekerjaan yang penting. Nah, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada kesulitan, ingat Rasul Paulus, dia penuh Roh Kudus, dia hidup di dalam menjadi orang arif bijak dan mengerti kehendak Tuhan. Amin. Sama juga, Paulus juga manusia biasa, kita juga manusia biasa. Tapi kalau kita bijak, mengerti kehendak Tuhan, penuh Roh Kudus, kita bisa mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting yang menyenangkan Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tadi kan pujian kita yang berkata, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus. Iya. Ya. Ialah di tahun 2022 ini. Nah, sebagai anak Tuhan, kita tidak bodoh, tapi kita menggunakan waktu yang ada untuk Tuhan. Yang kedua, kita tidak bodoh, seolah-olah kita tidak mau tahu mengerti kehendak Tuhan. Kita harus mengerti kehendak Tuhan dari orang kehendak Tuhan penuh Roh. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Rendah firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
jiwaku, ku renungkan firman-Mu, renungkan firman-Mu, siang dan malam, ku pegang perintah-Mu, dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak Tantu berdoa untuk firman Tuhan yang sudah terima. Kami yang berada di kerajaan surga yang mulia, Tuhan kami dan puji dan syukur Tuhan atas berkat-Mu punya kamu kepada kami Tuhan. Sehingga kami berada dalam keadaan sehat Tuhan, sekali lagi Tuhan kami ucapkan puji dan syukur ya Tuhan. Di kami yang baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tolong Tuhan buka hati kami Tuhan, bimbing kami Tuhan, ajar kami Tuhan, agar kami dapat mengerti semua firman Tuhan, dapat kami lakukan untuk kehidupan kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, puji dan syukur ya Tuhan. Tuhan, doa yang sejatinya yang kami panjatkan demi nama-Mu yang berdoa, Tuhan Yesus, Juru Selamat serta menebus dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian yang berkata, salibnya, salibnya selama meriah. Ini saya bilang, salibnya kita. Mari saja bangkit diri, kita akan